Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan hukum perusahaan. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat, sehingga bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organ perseroan terbatas, sebagai kelanjutan materi tentang perseroan terbatas sebelumnya. Organ perseroan terbatas itu ada 3, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memiliki wewenang di mana wewenang tersebut tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam pada PT. RUPS merupakan organ tertinggi sebab kebijakan PT hulunya dari kehendak RUPS dan hilirnya dilaksanakan kehendak itu oleh direksi. Meskipun demikian, kedudukannya adalah sama dengan organ lain dan tidak membawahi yang lain, karena masing-masing organ memiliki tugas dan kewenangannya sendiri-sendiri. RUPS terdiri atas 2 jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan itu wajib diadakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan setelah tahunan buku berakhir. Jadi dia setiap tahun itu dilakukan dan paling lama dilakukan setelah 6 bulan tahunan buku berakhir. Kemudian RUPS luar biasa adalah RUPS yang diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS diselenggarakan oleh direksi dengan memanggil para pemegang saham melalui surat tercatat dan atau iklan dalam surat kabar dalam hal perseroan terbatasnya itu adalah perusahaan publik. RUPS dapat dilakukan secara langsung atau melalui media telekonferensi atau video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Kewenangan RUPS di dalam perseroan terbatas meliputi yang pertama, menyetujui perubahan anggaran dasar. Kemudian dia berwenang untuk memutuskan semua keputusan penting yang berkaitan dengan modal perseroan terbatas. Dia juga berwenang untuk melakukan pendirian, penggabungan, peleburan, pengambil alihan saham, atau pemisahan PT. RUPS juga berwenang dalam memutuskan pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pilot atau mengajukan permohonan perpanjangan waktu berdirinya PT dan mengajukan pembubaran PT. Kewenangan RUPS lain adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. RUPS juga berwenang dalam memutuskan tugas, kewenangan, dan gaji kepengurusan direksi dan pengawasan dewan komisaris. Para pemegang saham PT itu memiliki hak-hak yang diakui secara hukum. Hak pemegang saham antara lain yang pertama, hak perseorangan atau personal rights. Ini adalah hak di mana setiap pemegang saham bisa mengajukan gugatan terhadap PT apabila dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau dewan komisaris. Hak selanjutnya adalah hak gugatan derivatif atau derivative right. Pemegang saham untuk dan atas nama PT, tidak untuk kepentingan diri sendiri ya, yang mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
terhadap anggota direksi atau komisaris dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya direksi atau komisaris tersebut yang kemudian menimbulkan kerugian terhadap PT. Jadi berbeda dengan hak yang sebelumnya, kalau dalam hak gugatan derivatif ini, pemegang saham berhak untuk menggugat direksi atau komisaris yang karena salah atau lalainya itu menimbulkan kerugian terhadap PT. Jadi pemegang saham bertindak untuk dan atas nama PT menggugat anggota direksi atau komisaris yang salah dan lalai serta menimbulkan kerugian terhadap PT. Hak selanjutnya adalah hak menilai harga saham atau appraisal rights. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada PT agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tersebut tidak menyetujui tindakan PT yang merugikan pemegang saham atau tindakan yang merugikan PT. Hak selanjutnya adalah hak meminta didahulukan atau preemptive right. Setiap pemegang saham berhak untuk meminta didahulukan dalam membeli atau berpartisipasi terhadap saham yang akan dikeluarkan oleh perseroan dalam rangka peningkatan modal PT. Hak pemegang saham selanjutnya adalah hak meminta pembubaran PT. Dengan persetujuan bersama dari seluruh pemegang saham berhak untuk mengajukan pembubaran PT dengan alasan PT tidak berkembang dan PT mengalami kerugian terus-menerus. Hak selanjutnya adalah hak pemeriksaan. Pemegang saham berhak melakukan proses audit atau pemeriksaan langsung terhadap PT dengan tujuan mendapatkan keterangan dalam hal terjadinya dugaan bahwa PT, direksi, dan dewan komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akan merugikan pemegang saham dan pihak ketiga. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan negeri. Hak selanjutnya adalah hak untuk meminta diadakannya RUPS. Jadi dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS tahunan atau RUPS luar biasa yang diminta pemegang saham, maka pemegang saham berhak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemegang saham melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Organ selanjutnya adalah direksi. Direksi ini adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan direksi meliputi pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan, serta mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar. Direksi menjadi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau dewan komisaris apabila seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris itu mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Selain kewenangan, direksi juga memiliki tugas yang harus dilakukan. Tugas-tugas dari direksi antara lain membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
Direksi wajib membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan. Kemudian dia bertugas untuk memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan dari perseroan. Dia juga bertugas melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi dan atau keluarganya dalam perseroan, dan juga dalam perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Direksi juga bertugas meminta persetujuan RUPS atau RUPS untuk tindakan mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan utang. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan itikat baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan itu bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, maka pertanggungjawaban tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Pertanggungjawaban secara tanggung renteng bisa dikecualikan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya salah seorang anggota direksi, atau direksi tersebut telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, atau tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian pada PT tersebut. Organ perseroan terbatas selanjutnya adalah Dewan Komisaris. Jadi Dewan Komisaris ini adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta dia bertugas untuk memberi nasihat kepada direksi. Jika terdiri lebih dari 1 orang dan berupa majelis, maka komisaris tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri. Dewan Komisaris memiliki kewajiban antara lain mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan PT, memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan PT, dan melapor kepada PT tentang kepemilikan sahamnya beserta keluarganya. Kewenangan Dewan Komisaris meliputi antara lain memberhentikan direksi untuk sementara waktu dengan alasan tertentu, dapat bertindak sebagai pengurus apabila direksi berhalangan menjalankan kepengurusan PT. Komisaris juga berwenang meminta keterangan direksi dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap PT, memasuki ruangan atau tempat penyimpanan barang milik PT, dan komisaris juga berwenang untuk meminta diadakan RUPS. Kegiatan PT atau pelaksanaan kegiatan PT didasarkan pada asas-asas berikut. Yang pertama ada asas kekeluargaan, ada asas hukum perjanjian, asas tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility, kemudian ada asas etikat baik atau good faith, asas kepantasan, asas kepatutan, asas tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, asas corporate spirit legal personality, dan asas perekonomian. Pelaksanaan kegiatan PT dengan didasarkan asas kekeluargaan artinya dalam melakukan pengurusan, direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan itu dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan dengan saling menghormati dan menjunjung keberagaman. Kemudian asas hukum perjanjian artinya PT didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga berlaku pula asas-asas hukum perjanjian dalam pendirian dan pelaksanaan PT. Asas selanjutnya yaitu asas tanggung jawab sosial dan lingkungan corporate social responsibility. Ini artinya
perusahaan diwajibkan ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan PT dilaksanakan dengan asas itikat baik atau good faith. Artinya terdapat itikat baik dari PT untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menganggarkannya atau memperhitungkannya sebagai biaya perusahaan. Asas selanjutnya adalah asas kepantasan. Artinya, sikap batin atau keadaan jiwa yang dimaknai sebagai keinginan dalam hati para pihak yang memegang kegiatan bisnis dan menguasai bisnis pada saat mulai menjalankan bisnis tersebut. Asas kepatutan dalam asas pelaksanaan kegiatan PT, artinya pelaksanaan kegiatan PT itu harus dapat diterima oleh pihak lain yang juga melihat kepentingan pihak lain, sehingga dirasa patut dan sopan atau layak untuk melakukan kegiatannya secara beretika dan berkontribusi pada sustainable development melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Asas pelaksanaan kegiatan PT selanjutnya adalah asas tata kelola perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan good corporate governance. Artinya, dalam mencapai tujuan keuntungan yang diharapkan, PT harus dikelola secara profesional dalam rangka menciptakan dunia usaha yang kondusif. Asas pelaksanaan kegiatan PT selanjutnya adalah asas corporate separate legal personality. Artinya, PT mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dengan orang yang menciptakannya. Dan terdapat suatu tabir atau veil pemisah antara PT sebagai legal entity dengan para pemegang sahamnya. Asas selanjutnya adalah asas perekonomian. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu perlu didukung oleh kinerja organ PT yang dapat menjamin iklim usaha yang kondusif. Perbedaan koperasi dengan PT. Secara garis besar, perbedaan terletak pada ikatan atau akumulasi. Kita lihat koperasi adalah ikatan orang, sedangkan PT adalah ikatan modal. Jadi di dalam PT tidak masalah berapa banyak orang yang tergabung selama modal sudah cukup. Sedangkan dalam koperasi, semakin banyak anggota maka semakin baik karena akan lebih saling gotong royong untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Perbedaan yang lebih spesifiknya itu bisa kita lihat dari tujuannya. Kalau di koperasi, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan anggota dan tidak semata-mata mengutamakan laba saja. Tapi di dalam PT, jelas tujuan PT adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Perbedaan selanjutnya adalah dari tanda pesertanya. Kita lihat, di koperasi tanda pesertanya adalah berupa simpanan pokok dan simpanan sukarela. Sedangkan dalam PT, tanda pesertanya adalah saham yang terdiri dari bermacam-macam jenis dan memberikan hak yang tidak sama setiap sahamnya. Perbedaan koperasi dengan PT selanjutnya adalah dari hasil keuntungannya. Di dalam koperasi, hasil keuntungannya berupa sisa hasil usaha, sedangkan di dalam PT, hasil keuntungannya adalah dividen dari saham. Perbedaan selanjutnya adalah dari suara. Di dalam koperasi, setiap anggota itu memiliki satu suara, sedangkan di dalam PT, suara ditentukan dari besar kecilnya jumlah saham. Perbedaan yang terakhir adalah dari sifat menjalankan usahanya. Di dalam koperasi, pengurus bekerja secara terbuka, namun di dalam PT, banyak hal bersifat rahasia demi mencapai laba sebanyak-banyaknya.